Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 8 akan menjelaskan bab 14 yaitu Material Requirement Planning atau biasa disebut MRP dan Load Sizing. Next, next. Oke, yang pertama ada eh 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 slide sebelumnya, Mas. Oke, yang pertama ada latar belakang. Mengapa perencanaan kebutuhan material penting? Ya, penting karena ada struktur produk kompleks, dan yang kedua ketepatan waktu produksi, dan yang ketiga ada efisiensi biaya. Ini ada sebelah kanan ada semacam kayak tabel gitu ya. Dan ada produk A yaitu speaker kit, lalu ada menyabang di kotak B dan C. Untuk komponen tingkat bawahnya itu D, E, dan F, dan G. Next. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Ada 3 pertanyaan yang ingin dijawab. Yang pertama, bagaimana cara menyusun net material recruitment plan untuk produk dengan struktur multi level? Produk A dari speaker kits INC. Yang kedua, bagaimana pengaruh persediaan di tangan on hand dari lead time terhadap jadwal planet order rilis tiap komponen. Dan yang ketiga, teknik load sizing manakah load for load EOQ atau POQ yang menghasilkan total biaya setup plus holding paling efisien untuk komponen B. Next. Untuk yang ketiga, ini ada tujuan. Untuk yang pertama, menyusun net recruitment plan. Untuk yang kedua, memahami logika, ledakan kebutuhan, explosion. Untuk yang ketiga, menghitung dan membandingkan lot sizing. Untuk yang keempat, menarik kesimpulan praktis. Next. Oke, selanjutnya ini tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Bagus Pra Ramadan. Oke, Cak Oke, Bagus Pra, silakan dilanjutkan. oke, lanjut untuk konsep dasar, yaitu net material recruitment plan. Sebuah rencana kebutuhan bersih, memuat 5 baris utama untuk setiap item. Dihitung mundur dari item induk ke komponen. Yang pertama ada cross recruitment, yaitu total kebutuhan kotor. Yang kedua ada project on hard, yaitu proyeksi persediaan yang tersedia pada akhir setiap periode sebelumnya. Yang ketiga, non recruitment, yaitu kebutuhan bersih. Dan lanjut plan order receipt, yaitu jumlah pesanan yang akan direncanakan. Dan terakhir plan order release, yaitu tanggal pesanan yang harus dilepas. Next. Yang terus ada teknik load sizing dalam NRP. Pertama ada load for load, yaitu memesan sejumlah persis net requirement setiap periode. Kedua ada economic order quantity, yaitu rumusnya Q sama dengan akar kuruk 2 ds per H, yaitu ukuran IoT tetap berdasarkan asumsi permintaan konstan. Yang ketiga ada POQ, yaitu interval pemesanan. Jadi rumusnya EOQ ditambah rata-rata permintaan per periode. Jumlah dihitung ulang tiap rilis. Next. Nah, ini untuk metodenya yaitu pendekatan studi kasus, speaker kits, INC. Analisis dilakukan dengan pendekatan studi kasus kuantitatif, memakai data produksi speaker kits INC. Kebutuhan kota produksi produk A adalah 50 unit pada minggu ke-8 dengan lead time lot for lot 1 sampai 3 minggu di setiap level. Nah, untuk tabelnya itu gini ya. A, B, C, D. Terus untuk on hand yaitu 10, 15, 20, 10. Terus untuk itemnya EFG dan on hand 10, 5, 0. Nah, identifikasi struktur. Yang pertama, identifikasi struktur produk BOM dan low level code setiap item. Yang kedua, susun net requirement mulai dari item A, lalu eksplorasi ke B ke G. Tiga, itu load EOQ dan WOQ khusus untuk komponen B. Yang keempat, bandingkan total biaya, setup, dan holding antar teknik load sizing. Lanjut. Nah, untuk soal ketiga juga
begini, tabelnya seperti ini, terus soalnya itu ini plan order release item A menjadi gross recruitment bagi komponen langsungnya B ke E pada minggu yang sama, lalu dikalikan jumlah kebutuhan per unit induk. Seperti ini. Oke, next. Nah, ini untuk soal selanjutnya juga. Ini hasil dari example 3. Mungkin bisa dijelaskan oleh Iqbal. Example 3, Net Recruitment Plan, item EFDG. Berikut tabel untuk penjelasannya. Sistem persediaan mencatat unit yang sudah dialokasikan untuk produksi mendatang namun belum dikeluarkan dari gudang. Alokasi ini menambah kebutuhan kotor sampai pada item G. Gross recruitment naik dari 195 menjadi 205 karena 10 unit telah dialokasikan. Item G berada di level terdalam, low level code nomor 3, sehingga pesanannya harus dirilis paling awal. Example 5, load sizing dengan EOQ, komponen B. Berikut adalah tabel dan diagramnya. Terus yang example 6, load sizing dengan POQ. Tersedia tabel dan diagramnya. Perbandingan total biaya 3 teknik load sizing. Ini perbandingan menggunakan metode diagram ya. Ini untuk tabelnya. Pembacaan data. Load for load menghilangkan biaya simpan tapi menanggung biaya setup tertinggi yaitu $700 akibat 7 kali pemesanan. Yoki menurunkan setup jadi $400 namun biaya simpan melonjak $375 karena load tetap tidak menyesuaikan fluktuasi. Yoki mencatat total biaya terendah $495 berkat keseimbangan antara setup dan holding. Sudah Mas Iqbal. Tutup Mas Iqbal. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih.